Akhirnya bermanfaat lagi. Dia bisa membantu penyerbukan. Tadinya menjijikkan, menakutkan, berbahaya, tapi setelah saum itu berubah menjadi indah, menjadi bermanfaat, membantu, bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng surah Al-Baqarah tentang saumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Allahumma ya Allah, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi ini setelah kita sholat berjamaah subuh di hari pertama bulan Ramadan tahun 1443 ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan berbagai kegiatan, mengisi bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bahkan bulan yang di dalamnya ada itqun minan nar. Ini sebuah anugerah Allah yang sangat besar bagi kita. Kitanya panjang usia, ada dalam kesehatan, dan tentunya ada dalam hidayah dan taufiknya. Terbukti saat ini kita bisa melaksanakan di antara tugas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur. Salah satu buktinya menggunakan berbagai kenikmatan dari Allah, termasuk nikmat sehat, nikmat panjang usia, hidayah dan taufik Allah yang Allah berikan kepada kita, digunakan
untuk hal-hal yang diperintahkan dan diridhoi olehnya. Mudah-mudahan hidayah dan taufik ini senantiasa berlanjut bagi kita sampai akhiril ayyam, sampai yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi di awal, salah satu target pelaksanaan ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan tentunya kita mengharap bukan hanya sebatas tiap tahun hanya pelaksanaan saumnya saja dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar ila ghurubi syams sampai terbenam matahari. Tapi yang paling utama, hikmah yang harus kita raih selama pelaksanaan ibadah saum. Intinya yang paling utama harus ada perubahan dari ujian, dari tes dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin selintas, karena ibadah saum yang paling utama melatih disiplin dan keistiqomahan kita. Ada dua perumpamaan yang digambarkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua makhluk Allah dalam kehidupan sehari-hari, gambaran seseorang yang diuji. Pertama, diumpamakan seperti seekor ular. Udah tahu kan yang namanya ular? Bagaimana ular? Sukanya luar leor kan? Susah dipegang. Kelakuannya udah maklum yang namanya ular. Kemudian suatu saat itu si ular ada puasanya juga. Dia berdiam diri kayak bertapa. Mungkin beberapa hari, entah berapa puluh hari. Tanyakan ke bagian biologi. 30. Jangan berbohong apalagi lagi saum. Setelah diam berdiam diri beberapa waktu, kemudian dia berganti kulit. Cek urang Sunda mah megar. Hasilnya bagaimana? Setelah saum beberapa hari, puasa beberapa hari si ular, setelah berganti kulit tersebut, cuman ganti kulit tapi kelakuannya tetap aja ular, tetap ganas, bahkan ada yang berbisa, membahayakan yang lain. Beda dengan ulat. Asal ulat menjijikkan, benar. Apalagi yang merasa takut sama binatang tersebut, kena kulit gatal. Itu merusak tanaman, daun. Saya di depan itu, di depan rumah ada bunga yang merah, daun apa tuh? Apanya yang merah-merah? Kayak talas begitu.
hanya satu malam keduanya itu habis gundul. Gak ketahuan tadinya, tahu-tahu ulatnya udah segini. Wah, ini membahayakan banget ulat, merusak lagi. Tapi itu si ulat sama kayak ular tadi, ada saumnya, ada puasanya dia. Beberapa hari berdiam, bergantung di ranting pohon itu, atau mungkin di benda lain. Terjadilah siklus beberapa periode, kemudian berubah menjadi kepompong. Wah, ini mah siklus ulatnya kurang. Apalagi ulat sutra itu. Kemudian setelah kepompong berubah dengan lama, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Akhirnya jadi apa? Indah sekali. Sampai di pernikahan seseorang sampai ada gambar kupu-kupu, atau mungkin dibuat dari kertas apa, digambarkan seekor kupu-kupu yang indah. Akhirnya bermanfaat lagi. Dia bisa membantu penyerbukan. Nah, itu yang diharapkan. Tadinya menjijikkan, menakutkan, berbahaya, tapi setelah saum itu berubah menjadi indah, menjadi bermanfaat, membantu, bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diharapkan. Itu selintas prolog. Berarti insya Allah untuk saat ini kita akan bahas tentang hikmah ibadah saum. Itu tugas dari penelitiannya. Ibadah saum, mumpung di awal, walaupun mungkin di kelas sudah dibahas, sudah selesai pembahasan saumnya di kelas. Coba, wa ma ta'rifus saum lughatan? Bil Arabiyah al-imsak. Ada tuh imsak. Apa sih gunanya imsak di sana di jam digital? Imsak sendiri apa maksudnya? Menahan. Nahan apa saja? Ini selendang saya mau melorot ke bawah, ditahan, itu imsak. Kalian sedang berjalan, itu rok mau melorot, ditahan, imsak itu juga. Di sini ada imsak. Apa sih gunanya? Coba bandingkan. Dari imsak ke subuh berapa menit? 10 menit kan? Apa gunanya para ulama dalam waktu sholat, dalam jadwal sholat itu ada imsak? Yang paling utama, saum itu awalnya kan sejak tulu'ul fajr, terbit fajar. Cuman kita susah kalau harus menunggu, mulai saum menunggu, diperhatikan terbitnya fajar, mulai puasa. Bahkan niatnya pun berbeda. Semalam dijelaskan sama Ustaz Ibrahim. Itu dalam hal niat sedikit. Banyak fuqaha menjelaskan ke kitab-kitab fikih. Bahkan ada yang berpendapat hukumnya wajib niat saum likulli lailatin bi kulli lailatin likulli yaumin. Di malam hari, setiap hari untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian semalam juga dijelaskan ada yang niat saum untuk 1 bulan. Bahasa Arabnya nawaitu
sauma syahri Ramadan kullihi. Aku berniat saum Ramadan sebulan tuntas. Fardholillahi ta'ala. Ada yang hariannya nawaitu samadhin an adadi fardhi syahri Ramadan hari sanati imanan wa hisaban liwajhil karim. Ada yang seperti ini. Kalau selintas ini biar paham aja. Ada yang niat 1 bulan, ada keterangan begini. Karena niat saum harus setiap malam untuk setiap hari. Terus tadi ada yang 1 bulan niatnya untuk 1 bulan. Itu ada keterangan seperti ini. Ini hanya penjelasan dari para fuqaha. Apabila kita sudah berniat untuk 1 bulan, kemudian suatu hari dalam 1 bulan Ramadan tidak berniat di malamnya, maka itu bisa tertutup dengan niat yang 1 bulan. Tapi itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi gak apa kita gunakan aja dua-duanya. Niat 1 bulan dilaksanakan, nanti untuk harian jangan sampai lupa. Dan berbeda niat saum dengan niat sholat. Kalau niat sholat karena keterangannya yang katakan yang disebut niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li, bermaksud terhadap sesuatu dibarengkan dengan pelaksanaannya. Mau sholat niatnya kapan? Ketika mulai sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Niat wudu ketika kewajiban pertama dalam wudu yaitu apa? Ghuslul wajhi, membasuh muka. Tapi saum, nah niat awalnya saum itu terbit fajar. Nah niatnya tidak bisa kalau harus nunggu terbit fajar, harus tungguin pas terbit fajar niat. Itu repot. Makanya karena susah itu khusus. Jadi mengkhususkan dari keseluruhan kewajiban niat, harus dibarengkan dengan awal pelaksanaannya. Kalau niat saum diperintahkan at-tabyid, diinapkan. Makanya waktunya leluasa betul dijelaskan dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, itu waktu niat saum. Nah ada imsak, nah ini untuk namanya maksudnya lil ikhtiyar, untuk menjaga kehati-hatian, supaya hati-hati agar ketika awal fajar kita sudah bersih, sudah tidak ada makanan dan sebagainya. Ada yang mengatakan pokoknya sebelum adzan itu kita nggak apa-apa makan dan minum. Itu pemahaman yang salah. Kenapa salah? Mending kalau adanya pas waktu awal subuh, pas terbit fajar. Bagaimana kalau yang adanya terlambat? Waktu subuh sudah masuk waktu sekian menit, baru adzan. Yang tadi yang mengatakan belum adzan masih makan dan minum, itu bisa menggagalkan saumnya. Termasuk ketika kita masih ada makanan dan minuman di mulut, sudah ada lagi yang punya pemahaman, gak apa-apa itu metelan aja, itu pun salah. Justru itu ada makanan di sini sudah mulai adzan, udah masuk waktu subuh, bukan ditelan, justru harus dikeluarkan. Bahkan untuk ikhtiar ada imsak, jaraknya 10 menit menjelang subuh. Sebab tepatnya awal saum itu mulai subuh. Tadi kalian mulai saum jam berapa? Jam 4:33 menit, itu awal saum kalian. Insyaallah ini jamnya sudah diusahakan seakurat mungkin itu dari teknisi khusus itu. Nah, ada imsak itu untuk menjaga kehati-hatian dan ikhtiar. Maksudnya apa? Pokoknya kalau sudah masuk waktu imsak, jadi kalian makan, minum dan sebagainya sampai jam berapa? 4:23. Jam 4:23 untuk hari ini.
tinggal lihat aja setiap hari imsaknya jam berapa. Kalau udah masuk imsak, kalian udah bahasanya imsak, udah nahan diri, jangan ada yang makan minum lagi. Segera berkumur-kumur, gosok gigi. Tinggal beberapa menit menjelang waktu subuh. Begitu. Kecuali bagi orang yang darurat, ketiduran, udah masuk waktu imsak baru bangun. Waduh. Nah itu bagi yang darurat, boleh makan sekitar berapa? 10 menit. Kuranglah, dikurangi 7 menit. Makan minum. Segera beberapa menit menjelang waktu subuh udah selesai, kumur-kumur gosok gigi, udah mulai sahur. Begitu. Oh sekali lagi, jadi kegunaan ada imsak begitu. Maksudnya itu menahan diri. Jadi imsaknya menahan dirinya mulai waktu imsak. Awas, jangan salah. Supaya saum kalian sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-imsak. Udah kita lanjut. Habis waktu ini sama definisi. Yang kedua, as-saum syar'an, secara syar'i bagaimana? Definisi bahasa Arabnya coba. Al-imsaku biniyatit ta'abudi anil akli wa syurbi wa gisyanin nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila gurubis syamsi. Ada gak yang bawa minhaj dibuka? Dibanin? Ada gak? Ketemu babnya? Menahan diri dengan niat ibadah dari makan, minum, gisyanin nisa, ini 17 tahun kagigir, itu berhubungan dengan perempuan, wasail muftirat, dan segala hal yang membatalkan min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Minnya lil ibtida dalam nahunya. Tanya lagi ke Ustadz Anang sama Ustadz Opa. Itu minnya lil ibtida. Jadi sejak mulai terbit fajar ila gurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Itu definisinya udah jelas. Itu secara terminologinya. Sedikit lihat di sana ada tarikh fardhiyatus shaum, sejarah dipardukannya saum. Allah mempardukan saum itu sejak umat yang mana? Umat Nabi siapa? Itu sejak umat Nabi yang pertama. Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyam kama faradahu alal umamil lati sabaqat hak, bahasnya begitu. Allah mempardukan saum kepada umat Nabi Muhammad sebagaimana telah mempardukan, mewajibkan saum kepada umat-umat yang telah mendahuluinya. Makanya dibahasakan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, tadi kutiba alaikumusiyam, dipardukan kepada kalian ibadah saum kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dipardukan saum tersebut kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau secara umum sebelum kalian, ya umat nabi-nabi sebelumnya. Lebih umum sampai Adam. Walaupun pada aslinya banyak yang menafsirkan sejak nabi ini. Terlepas dari itu, intinya saum itu termasuk syariatul qadimah disebutnya. Syariat yang qadim, yang sudah sejak dulu. Khusus bagi umat Nabi Muhammad sejak kapan dipardukannya? Fi yaumil isnain min syahri Sya'ban sanatas nataini minal hijrah al mubarakah. Begitu keterangan di Minhajul Muslim. Pada hari Senin
di bulan Syaban tahun kedua dari bulan tahun Hijriah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin. Saum itu memiliki fadilah dan fawaid, intinya hikmah dari saum tersebut. Tadi secara global sudah secara selintas. Wa'lam analisiyam fadlun wa fawaid. Ketahuilah bahwa bagi saum, khususnya saum Ramadan, memiliki keutamaan dan faidah. Al-awwal, wa min fadlihi syuhida biqauli sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan saum ini, fadilah keutamaan saum bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dikaji. Pertama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa saum itu junnatun, laksana sebuah perisai, tameng, penghalang ketika berperang. Pernah lihat polisi yang anti huru hara, polisi anti demo, suka bawa apa tuh? Tamengnya itu tuh perisai dari kayak kaca ya, dipegang begitu, dipegang begitu. Jadi ada yang melempar, halangi gitu. Ada yang melempar begitu. Ya gampang diserangnya, jangan oleh satu orang, diserangnya oleh beberapa orang, itu lempar dulu ke atas, itu dihalangin ini, pas ngangkat ke atas, bawah lempar tuh, jadi kena. Itu namanya apa? Siasa. Berarti salah satunya ini dari apa? Selintas hikmah adanya istilah tameng, itu perisai. Berarti untuk mengalahkan musuh, pertama tadi harus tahu strateginya, siasatnya, ditambah jangan ada yang perlu mengalahkannya, perlu kerja sama, jangan oleh satu orang. Itu dua orang, satu diarahkan ke atas, pas dihalangi di atasnya, bawahnya dibabat, tembak, dilempar, kan jadi kalah. Sedikit itu mah. Nah, saum itu kajunnati hadikum minakita, seperti perisai kalian ketika berperang. Kenapa? Dengan saum. Sebab dengan saum, wabil khusus hawa nafsu itu bisa lumayan terkendali. Karena hawa nafsu kalau perutnya kenyang, nah itu yang susah ditahan itu kalau perutnya kenyang. Tapi kalau perutnya lapar, lemes itu. Sebab nafsu itu apa? Namanya juga nafsun, nafsan. Suka diterjemahkan apa? Jiwa raga kita. Kalau lapar, lemes kan? Kalau lemes, malas melakukan hal-hal tertentu. Itu secara logika yang gampang. Itu kenapa dibahaskan kajun. Apalagi kalau dibarengi dengan keimanan dan keilmuan. Itu. Sedang saum, mau melakukan maksiat, ingat kalau melakukan maksiat, saumnya tidak akan bernilai. Sebab ada beberapa keterangan kan yang membatalkan saum, ada yang membatalkan nilai saum atau pahala saum. Apa diantaranya? Berdusta, an-namimah, mengadu domba, al-ghibah, mengumpat, menggunjing, membicarakan kebenaran. Itu termasuk an-nadru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Apa itu syahwat? Hasrat, dorongan jiwa, nafsu, bisa dikatakan begitu. Syahwat itu keinginan, bisa syahwat birahi istilahnya, dorongan seksual, bisa termasuk nafsu makan, itu termasuk syahwat. Jadi kalau lagi saum jangan ngeliatin sepuah di gini aja. Aduh enak banget, tapi ini berapa menit lagi. Nah itu
Kenapa dengan cara begitu bisa merusak nilai saum? Itu. Karena itu ada hukumnya makruh melihat seperti itu. Apalagi kepada lawan jenis. Walaupun kepada suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Jadi harus menjaga diri. Makanya tadi termasuk menahan diri min gisyanin nisa, ada seperti itu. Termasuk dari makanan. Itu. Yang kedua, nih, keutamaan yang saum. Yang kedua, man soma yauman fi sabilillah azza wa jalla zahzahallah wajahu anin nar bidzalika yaum sab'ina kharifan. Hadisnya muttafaq alaih. Barang siapa yang saum satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya sedang berjuang di jalan Allah. Kalau Imam Syafi'i kalau menafsirkan sabilillah seperti asnaf zakat sabilillah, Imam Syafi'i langsung harus al-ghazi fisabilillah, yang berperang di jalan Allah. Jadi yang paling utama gitu. Orang yang sedang berperang dia sambil saum. Satu hari dia saum sambil berperang di jalan Allah. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya, maksudnya dirinya, dari neraka dengan saum satu hari fisabilillah sab'ina kharifan, 70 tahun jarak perjalanan dijauhkannya. Kalian berjalan 70 tahun sampai mana? Kayaknya dari ujung barat sampai ke ujung timur kayaknya masih kurang kayaknya. Itu. Saking jauhnya itu. Bukan nyata harus 70 tahun, susah ngitungnya sebenarnya, harus berjalan 70 tahun baru nyampe. Maksudnya itu at-tab'id, untuk menjauhkan. Itu saking dijauhkannya wajah diri seseorang dari neraka, itu sampai dibahasakan 70 tahun. Berarti ini sangat beruntung bagi orang yang saum. Berarti nilainya sangat tinggi. Yang ketiga, innal lisaim inda fitrihi da'watan la turaddu. Nih, manfaatkan nih. Ada saatul ijabah ternyata. Apa saatul ijabah? Waktu ijabah doa. Di kita sangat jarang dan susah makom ijabah, tempat ijabah doa. Makom ijabah hanya ada di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram. Di sana ada di Raudhah, itu makom ijabah. Di mana lagi? Makom Ibrahim. Kemudian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu makom ijabah. Kalau punya uang dan kesempatan, berdoa di sana. Di Mas'aril Haram, di Arafah, itu termasuk makom ijabah. Cuma susah dan mahal. Itu. Sekarang yang biasa umroh 9 hari, kemarin saudara sampai 18 hari. Karena umrohnya di sananya ke Mekahnya 9 harian, itu tambah karantina dan sebagainya. Makanya umroh kemarin sampai 35 juta. Sama dengan ibadah haji biasanya mah 25 juta, 20 juta, 18 juta ada. Nah, di sini ada saatul ijabah. Di antara saatul ijabah ketika kita di bulan Ramadan adalah apa? Tadi innal lisaim, sesungguhnya bagi orang yang saum, inda fitrihi, ketika berbukanya, da'watan la turaddu. Ada saat berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya ketika berbuka saum, manfaatkan tuh berdoa, bukan hanya doa buka puasa. Silakan berdoa untuk kesuksesan kalian. Obihus kelas 12, pengen sukses masuk perguruan tinggi supaya sukses kesananya. Begitu. Jangan hanya usaha dohir saja, batiniahnya pun sama. Bimbingan belajar sampai akhir Ramadan. Wah, itu kenyang itu belajar. Itu. Ngebul enggak pernah ada orang belajar sampai ngebul, enggak, bohong itu. Saya enggak percaya sampai ngebul begitu. Itu. Manusia itu kuat ininya, itu ya. Beda dengan komputer, kebanyakan panas ngebul gitu. Manusia emang enggak, sehat-sehat aja.
Nah, ketika berdoa, ketika berbuka saum silahkan berdoa. Itu. Cuman sedikit, kalau berdoa buka puasa, berdoanya sebelum buka, apakah setelah buka? Itu pernah saya kaji di kitab fikih, penjelasan para ulama fuqaha. Mereka menjelaskan banyak orang yang salah kaprah. Berdoanya itu sebelumnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa bika aftartu, baru minum, baru makan kurma. Padahal itu berdoa setelahnya. Sebelumnya biasa berdoa ketika mau makan atau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan kurma, minum itu. Setelah itu baru berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, begitu. Karena doanya bagaimana? Allahumma lakasumtu. Ya Allah, lakasumtu, bagi engkaulah aku saum. Setelah kan itu fi'il madi. Itu. Beda dengan sholat. Kalau sholat bahasanya bagaimana? Usolli. Kalau usolli fi'il madi atau fi'il mudhari? Mudhari. Karena ada harap apanya? Mudhoroahnya apa di sana? Hamzah. Harap mudhoroah ada berapa? Ada 4. Dikumpulkan dalam lapan apa? Anita, anaitu, bahasa Arab mesti ini mah. Anita mau orang Indonesia itu mah. Anita, anaitu. Hamzah, nun, iya, ta. Usolli berarti pantas usolli sebelum sholat atau berbarengan dengan sholat, karena fi'il mudhari akan. Kalau lakasumtu fi'il madi, makanya berdoanya setelah bukanya. Yang keempat, di antara fadilah keutamaan saum, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-shaimun, aina as-shaimun, aina as-shaimun. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ada di Minhaj. Hadisnya muttafaqun alaih. Sabda Nabi, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dikatakan babur royan, pintu kesegaran. Royan apa artinya? Segar kan? Royan itu. Ada yang namanya royan? Mana yang namanya royan? Tidur lah, kacau. Bangunin. Di surga ada yang namanya pintu royan, babur royan, pintu kesegaran. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Akan masuk ke surga dari pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut seseorang selain as-shaimun, selain orang yang saum. Jadi kalau dia tidak pernah saum atau saumnya nggak pernah benar, tidak akan bisa masuk surga lewat pintu tersebut. Mungkin lewat pintu yang lain. Itu. Adakah pintu belakang di sana? Ada istilah lewat pintu belakang? Apa istilahnya? Kalau ada anak yang suka nyuri-nyuri ke orang tuanya, dia berhubungan dengan laki lain, disebutnya apa? Ya, lewat pintu belakang. Lewat jalan belakang. Backstreet. Babul waro. Gaya banget. Udah, kita lanjutkan. Tidak akan masuk ke dalam pintu royan tersebut selain orang yang saum. Yuqalu, sampai dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang saum? Mungkin itu yang menafsirkan, yang bertanyanya itu aina shaimun, mungkin saja dari Allah atau mungkin para malaikat. Fayakumuna, maka
Para shaimun, orang-orang yang saum pada berdiri semua. Wah, ternyata kita dipanggil berbondong-bondong. Jadi kalau kalian yang saum, ini kalau saumnya benar diterima oleh Allah, nah yang termasuk akan berbondong-bondong berdiri masuk ke babur royan dalam surga tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk dari pintu royan selain orang yang shaimun. Nih keistimewaannya. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila orang-orang yang saum sudah masuk ke pintu tersebut, maka ughliqa, dikuncilah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada yang bisa masuk seorang pun. Hebatnya orang saum. Gak ada babul haji, babu sholat gak ada, khusus saum. Itu istimewanya. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, bagaimana dalam hadis qudsinya? Bahwa saum itu khusus milik Allah. Itu. Wa ana ajzibihi, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Itu. Kemudian yang keempat, tadi baru fadilah, keutamaan. Ada faidah. Lisiyam salah satu fawaid. Bagi saum itu ada 3 faidah. Kejangkauannya mudah-mudahan. Pertama ada faidah ruhiyah wa fawaidatul ijtimaiyah, asalis wa fawaidatus sihhiyah. Ada faidah secara spiritual, yang kedua ada faidah sosial, yang ketiga ada faidah secara medikal, secara medis, secara kesehatan. Faidahnya. Wa min fawaidir ruhiyah lisaum, di antara faidah ruhiyah secara spiritual, faidah spiritual bagi saum, al-awwal annahu yu'awwidu sabra wa yuqawwi alaih. Itu yang pertama, faidah ruhiyah. Saum itu bisa memperkuat kesabaran dan membangkitkan kesabaran. Jadi di antara latihan supaya sabar adalah dengan melaksanakan ibadah saum. Gimana enggak harus sabar ya saum? Yang lain makan kita harus nahan diri. Yang lain seenaknya ngomong, seenaknya bersikap, kita harus nahan diri. Gitu kan? Jelasin. Udah dipercepat. Yang kedua, wa yu'allimu dabtun nasi wa yusaidu alaih. Saum itu bisa mendidik untuk mengontrol diri dan membantu untuk bisa mengontrol diri tersebut. Dengan saum kan kita jadi lebih disiplin. Waktu sering diperhatikan kan? Ya minimal memperhatikan, waduh imsak jam berapa, subuh jam berapa. Yang lebih ditunggu, kapan maghrib. Biasanya nggak pernah ada yang lihat maghrib jam berapa. Jarang itu. Ketika saum dia, oh iya jam 2, maghrib lagi. Karena disiplin makannya pun hanya di waktu sahur, dini hari dan maghrib. Selain itu tidak ada yang makan sembarangan. Jelas itu disiplinnya itu. Jadi mendidik untuk bisa berdisiplin. Yang ketiga, wa yujidu fin nafsi malakat taqwa wa yujidu fin nafsi malakat taqwa wa yurabbiha. Bisa dengan saum itu mewujudkan dalam jiwa malakat taqwa. Apa malakat? Tabiat
suka dibahasakan lebih jauhnya karakter takwa. Yang dikatakan malakat itu kaifiyatun rosikhatun fin nafsi tamna'u al-artikabil kabair wa isroris sogoir. Itu yang dikatakan malakat. Kaifiyatun rosikhatun fin nafsi, satu sifat yang kuat yang melekat dalam jiwa, dengan sifat, dengan karakter tersebut bisa mencegah melakukan dosa besar dan mencegah dari membiasakan dosa kecil. Itu malakat. Yang dikatakan malakat itu takwa. Itu. Tuh, dengan saum bisa mewujudkan, bisa terbentuk malakat itu takwa. Wa yurabbiha, dan bisa mendidik untuk memiliki malakat itu takwa tersebut. Karakter takwa yang senantiasa disiplin dalam segala hal. Makan, minum, tidurnya dijaga. Ya. Wa bi khosati taqwa allati hiya al-ilah al-barizah minasaum kama qala ta'ala la'allakum tattaqun. Karena dengan kekhususan takwa tersebut, itulah yang menjadi alasan yang paling al-barizah, yang paling dohir, yang paling jelas, yang paling menonjol dari ibadah saum, sebagaimana difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Masih ada 3 menit lagi. Yang kedua, wa minal fawaidil ijtimaiyah lisaum, di antara faidah ijtimaiyah, faidah sosial dengan saum. Al awal, annahu yu'awwidul ummat an-nidham wal ittihad. Saum itu bisa membentuk, membangkitkan umat untuk disiplin dan bersatu. Witir biasanya masing-masing. Dengan saum, dengan di bulan saum ada witir pun, sampai buka pun ada buka bersama. Di luar saum jarang ada istilah buka bersama. Hanya dalam saum. Itu kan bersama, itu ada ittihadnya, bersatu. Pengajian pun mendadak banyak, di mana kuliah subuh. Ini ngaji bersama kan? Bersatu, kita bareng-bareng melaksanakan ibadah, taklim bareng, kolosal. Udah jelas. Yang kedua, wa hubbul adli wal musawat. Dengan saum secara sosial bisa menumbuhkan hubbul adli, cinta keadilan dan persamaan. Makan waktunya bareng, bersama-sama kan. Dini harinya, maghribnya. Coba di luar bulan Ramadan makan macam-macam. Ada yang subuh, ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 10 baru makan. Itu. Bulan Ramadan bareng. Jelas persamaan. Itu. Adil lagi. Kenapa adil? Semua di bulan Ramadan itu saum bareng semuanya, lapar semua. Itu udah jelas. Yang ketiga, wa yukawwinu fil mu'minin atifatar rahmat wa khuluqul ihsan. Yang ketiga, secara sosial, saum itu bisa membentuk pada diri mukminin atifatar rahmah, rasa kasih sayang. Makanya sangat pantas di bulan Ramadan ada Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Sebab di bulan Ramadan itu sampai dibahasakan ibadah sunnah mandubah dihitung fardu, ibadah fardu dilipat 70 kali lipat. Wah, beruntung banget. Ibadah sunnah-sunnah kita, sunnah qobliyah, ba'diyah, baca bulan semua, itu dihitung fardu nilainya di hadapan Allah. Ibadah fardu dilipat 70. Dilipat gandakan. Itu. Makanya pantas. Itu.
Yang kedua, wa khuluqul ihsan, bisa membentuk untuk menjadikan mukmin itu memiliki akhlak yang baik. Yang terakhir, wa yasunal mujtama minasyurur wal mafasid, menjaga masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. Insya Allah itu di bulan Ramadan itu banyak maslahatnya, banyak manfaatnya. Orang terkekang karena mereka diusahakan diajak untuk lapar. Itu. Katanya banyak ini yang jahat, yang mencuri. Itu mah orang-orang yang suka tidak sahur, atau mungkin yang tadi sudah terbiasa melaksanakan maksiat. Termasuk ada bahasanya, katanya kalau di bulan Ramadan setan itu katanya dibelenggu katanya. Tapi ini masih ada katanya yang melakukan kejahatan apa segala macam. Nah, itu penjelasan dari para ulama ahli tafsir hadis. Benar, setan di bulan Ramadan dibelenggu. Itu. Diikat, dicangcang. Tapi tahu kenapa masih ada yang melakukan kejahatan? Itu mah orang yang tadi sudah terbiasa mengikuti setan. Jadi setannya udah pergi pun, setannya udah di penjara, udah dibelenggu pun masih tetap, karena sudah jadi kebiasaan. Makanya jangan terbiasa mengikuti setan. Itu saja hadirin rahimakumullah yang bisa disampaikan. Fawaid sihiyahnya itu mungkin nanti di lain waktu bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa bihi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.